Saya jadi turis akan memotret candi-candi yang luar biasa. Saya mulai dari Angkor Wat di Kamboja. Ya Mas Arben di sini aku udah cari-cari. Aduh, udah banget aku pakai peta nih ke sini nih. Kamu kesini pakai itu? Iya dong, pakai peta dong. Kuno banget. Ada teknologi, lihat ini. Lihat nih, lihat. Ini udah peta 3 dimensi, ada di terputus manapun di internet. Lihat, tuh. Jalan ini kan? Tuh, aku tak. Iya. Enak banget ya. Ini balik sini. Nah, dapat tadi ini. Aku masih pakai gini. Ya udah bareng yuk. Ya udah nggak Ya apa-apa. bareng. Motet Kita Angkor Wat. Angkor Wat. Oke. Langsung. Clicker, selamat datang di Angkor Wat. Situs warisan dunia UNESCO yang berada di Siem Reap, Kamboja. Angkor Wat hanyalah salah satu bagian dari area Angkor. Angkor sendiri sebenarnya adalah ibu kota kerajaan Khmer dalam periode lama dari abad ke-9 sampai abad ke-15 Masehi. Istilah Angkor berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti negara. Arsitek dari kota pra-industri terbesar di dunia ini adalah Raja Khmer Jayawarman. Dan tahu nggak Clicker, ternyata zaman dulu kerajaan Khmer pernah dijajah oleh kerajaan dari Jawa. Candi Angkor Wat ini dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryawarman kedua yang memakan waktu 30 tahun lamanya. Tempat ini gede banget. Panjang tembok luarnya aja 2,4 km. Wih, pokoknya kalau ngelilingin Angkor Wat langsing deh. Belum lagi udaranya yang panas banget. Tapi kalau sambil motret gak berasa capeknya. Soalnya objeknya eksotik dan sejarahnya epik. Nah, kalau di komplek Angkor gini memang banyak anak-anak kayak gini. Karena mereka adalah anak-anak dari warga Siem Reap yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk membersihkan komplek yang luas gini. Jadi selama orang tuanya bekerja, mereka senang-senang kayak gini. Asik juga human interest. Ini pinter nih, dikasih tangga gini supaya tangga aslinya nggak rusak kan. Dijuk-juk terus kan. Gak cuma saya dan Mas Arbain Rambe yang tertarik untuk mendokumentasikan Angkor Wat. Salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang informasi dan teknologi juga ikutan, tapi jauh lebih canggih. Mereka mendokumentasikan dan memetakan Angkor Wat dengan alat dan teknik yang mereka ciptakan sendiri, yaitu dengan kamera dan foto 360 derajat yang nantinya akan muncul 3 dimensi di peta elektronik di internet. Bim, dari tadi kita ingin tahu gimana tuh gambar kok bisa 3 dimensi, kita putar-putar kita bisa kemana, kita menuju mana. Lu rasain alatnya pakainya. Mana Ini alatnya? dipasang nih. Ini dia alatnya. Alat untuk bikinnya, rasain. Aku pakai dong. Nah. Right. Oke.
Nah, Berat juga loh mas. berapa kilo Bim? Berat. Kayaknya belasan kilo deh ini, hampir 20 kilo. 20 kilo. 18, right? 18 kilo going. 18 kilo. How many hours is the battery? 6 to 8 hours. So the battery will run for 6 to 8 hours. 68 hours. 6 or 8. 3 dimensi, kameranya muter segala arah, tiap 2,5 detik menjepret, bisa sampai 8 jam. Kamu jalan dengan kecepatan yang normal. Kita coba Bim. Aku coba ke sana ya. Alat yang satu ini namanya Google Street View Tracker. Teknologinya memang keren clicker, tapi nggak kebayang beratnya, apalagi kalau di medan berbukit dan pegunungan. Gimana Bim? Panas. Berat juga 18 kilo katanya. Tapi paling tidak kamu berjasa di Angkor, sedikit sepotong Hasilku. hasil foto. Nanti kita lihat ya, Nanti kita gimana lihat. jadinya. Cuma masalahnya kalau aku ke potret akan dipelurin itu. Oh gitu ya. Sopan santun. Privacy katanya. Privacy. Oke. Sayang pada aku ingin nampang loh di Google Street View. Itu tadi yang digendong, kalau ini pakai mobil, khusus buat di jalan raya. Oh ini dia nih masnya ya. Ini mobilnya nih. Keren. Jadi gini Bim. Aku sih milih ini mas. Daripada jalan tadi capek, berat, ini panas, nggak Iya, panas. tapi enak. hanya bisa kalau jalan raya dong. Kalau kamu jalan kampung gimana naik gunung? Oh iya, Emang ini kamu masuk orang sini juga jalan. nggak boleh kali ya. Iya, naik ke atas. Mau nggak mau yang versi jalan. Ini versi mobil, Lebih gede ya. jarak jauh, jalan raya. Kalau tadi jalan, menjepret tiap 2,5 detik. Yang ini? Kalau ini katanya, ya tergantung kecepatan, tergantung kebutuhan. Disesuaikan. Yang pasti merekam 3 dimensi, Jadikan disatukan dengan satu. algoritma, jadi jalanan itu jadi hidup. Bim. Jadi peta 3 dimensi mas. Beta 3 dimensi. Ya mas ya, Oke, makan siang dulu ya. Enak aja lo, jalan. Sekarang jam 6 pagi lewat sekitar 2 menitan. Kita lagi ada di depannya gerbang Angkor Wat. Ini ada danau dan ada refleksi candinya, jadi kita bikin time lapse sunrise di sini. Udah banyak turis panjang ini, panjang danau depan turis semua. Jadi kalau nggak cepet-cepet nggak kebagian tempat, makanya bisa dapat tempat di sini. Ini beda tempat sama Masar Bayan supaya dapat angle yang berbeda juga. Pintu masuk Angkor adalah salah satu spot favorit bagi para fotografer dan turis berburu matahari terbit. Pokoknya nggak cukup sehari menjelajah lensa di kota candi ini. Karena luas komplek candi berumur 900 tahun ini lebih dari 1000 km persegi. Dan ada sekitar 72 candi yang bisa dipotret di sini. Siap-siap aja kaki pegel dan memory card yang banyak. Jadi kalau kita bandingin luas area Angkor dengan luas bangunan Candi Borobudur, Angkor sangat jauh lebih besar, 76.000 kali daripada Candi Borobudur. Tapi lihat deh clicker, sepintas memang mirip dengan Candi Borobudur di Indonesia.
Bedanya bahan bangunan yang dipakai adalah batu pasir, bukan batu andesit yang lebih kokoh. Nah, petualangan berikutnya adalah berburu foto di gerbang selatan komplek Angkor Thom. Gerbang ini juga digunakan sampai dengan sekarang. Wih, pokoknya rame juga sama pengunjung dan wisatawan yang sedang motret di sini. Di sini Clickers bakalan disambut sama naga yang sedang dipegangi oleh 54 dewa di sebelah kiri dan 54 iblis yang berada di kanan. Lihat aja mukanya, yang senyum-senyum itu dewa. Kalau yang cemberut itu iblis. Oke, lanjut lagi. Ini nih, candi yang terkenal di dunia berkat Angelina Jolie. Candi Taprom ini sempat jadi background Lara Croft di film Tomb Raider. Mas, aku nyariin mantanku, Mas. Lara Croft. Oke. Mas, katanya dia kesini. Candi yang punya nama asli Raja Vihara atau kuburan raja ini punya keunikan, yaitu pohon-pohon yang tumbuh menjadi bagian bangunan candi. Magis campur keren. Candi Taprom sejatinya adalah universitas sekaligus kuil bagi pemeluk Buddha Mahayana. Candi ini dibangun sekitar abad 12 dan 13 Masehi. Namun setelah keruntuhan kerajaan Khmer di abad ke-17, candi ini ditinggalkan. Untungnya di tahun 1992, UNESCO menetapkan Taprom dalam situs warisan dunia. Kalau enggak, mungkin semuanya udah runtuh semua. Kita lanjutkan ke Candi Bayon. Candi Agung kaya ukiran yang menampilkan kombinasi antara mitologi, sejarah, dan adegan sehari-hari di masa kerajaan Khmer. Di candi ini terdapat 216 pahatan muka yang konon adalah pahatan muka Raja Jayawarman ke-7, sang pendiri candi ini. Namun ada juga yang menganggap pahatan muka itu adalah bodhisattva. Candi Bayon dibangun tepat 100 tahun setelah Angkor Wat berdiri. Ada 54 menara di sini yang melambangkan banyaknya provinsi di bawah kekuasaan kerajaan Khmer dulu. Di tiap menaranya ada 4 pahatan muka yang melambangkan 4 arah mata angin. Gak berasa hari semakin sore. Penjelajahan kita lanjutkan menuju spot sunset. Tapi jalan dulu, agak mendaki bukit sedikit. Nah, nggak jauh dari gerbang selatan Angkor Thom, ada kuil Phnom Bakeng namanya. Dilihat di petanya, sepintas mirip dengan Borobudur tapi lebih kecil. Dan di sini memang sudah jadi makanan wajib bagi turis buat motret sunset. Saking wajibnya, antrinya mengular. Phnom Bakeng adalah kuil Hindu tempat pemujian Dewa Siwa. Dan kuil ini umurnya lebih tua daripada Angkor Wat loh, Clicker. Jelek sunsetnya.
Sayangnya jumlah pengunjung yang ramai kayak begini justru mengancam kuil karena semakin rapuh dan tidak kuat menahan beban yang besar. Kombinasi mistis, dramatis, dan romantis terasa saat suasana malam di Angkor. Atmosfer inilah yang membuat lebih dari 3 juta wisatawan datang dan mengunjungi Siam Reap per tahunnya. Siam Reap adalah ibu kota provinsi yang punya julukan gerbang besar menuju Angkor. Memang para turis yang mau melihat Angkor harus menginap di sini. Siam Reap dalam bahasa Khmer artinya kekalahan kerajaan Siam. Yang pada abad 16 kerajaan Khmer berhasil mengalahkan kerajaan Siam atau sekarang disebut Thailand yang berkuasa di sini pada saat itu. Seperti kota-kota wisata pada umumnya, banyak fasilitas turis di sini. Uniknya, karena Kamboja juga pernah dijajah oleh Prancis, makanya kendaraan berjalan di sebelah kanan alias setir kiri. Nah, saya juga mau memotret tujuan wisata yang juga terkenal di Siam Reap. Tepat di tengah kota Siam Reap. Menuju ke sana bisa jalan kaki atau naik tuk-tuk, sejenis angkutan kereta yang ditarik oleh motor bebek. Kalau di Thailand namanya tuk-tuk. Ini juga tuk-tuk sih, cuma bentuknya beda. Ini di depannya yang nyetir benar-benar pakai sepeda motor, belakangnya baru kereta. Kalau di Thailand kayak bajai, cuma lebih besar aja. Jalan juga metal. Night market atau kerennya disebut pasar malam. Sebenarnya nggak ada atraksi khusus yang bisa didapat di sini, tapi yang pasti kalau Clickers mencari barang buat oleh-oleh untuk orang tersayang, ya ke sini. Ada banyak kerajinan seni yang ada di sini, segala jenis patung berbentuk dewa atau Buddha, atau kalau mencari pernak-pernik kecantikan juga ada di sini. Kalau saya sih mencari yang khas dari Kamboja. Kain khas Thailand. This is traditional stuff of Yes, Cambodia. yeah, in Cambodia style. How much was it? This one, that one, $1. Buy two, get one free. Oh, beli 2 gratis 1. Bukan beli 2 bayar 1, tapi 2 Yeah, that one free. With That's 3. $3, $2. Okay. Yeah, I would buy all of this. yeah, buy. Thank you very much. Habis belanja, perut lapar. Nah, kalau Clicker ke Kamboja, tenang aja. Banyak makanan yang mirip dengan kampung halaman. Sekalian udah janjian makan malam nih sama Mas Arbain. Jadi makan di Kamboja sama-sama Asia Tenggara, sebenarnya kalau kita mau tari-tari banyak yang kayak di Indonesia ya, Bim. Iya. Nasi goreng $1,5.
murah. 15.000 lah, 15.000 lah wajar. Tadi siang kita makan di dekat Angkor, sekali makan $6, $5. Sama kayak 75.000 dulu ya mahal, karena dekat tempat wisata. Tapi kalau kita mau cari kayak di Pecenongan ya gitu ya, ini pinggir jalan aja. 15.000 dan cabenya dong. Iya, cabenya. Keren, keren. Sambelnya sama ya. Enak, Bim? Wih, mari kita makan. Sama-sama aja bumbunya. Cuma warnanya beda ya. Kalau di rumah kan Memang nggak jauh beda Clicker. Sambelnya pun lengkap, tapi dengan ciri yang berbeda. Bim, puas kita hari ini. Puas banget di kampung. Sunrise, matahari terbit, motret candi, Keren. matahari terbenam naik bukit, jontor. Tapi kita puas. Pokoknya di Ini aku suka gambar ini, Bim. Ini biksu-biksu yang lewat di Angkor Wat tadi ya. Iya, ada human interest-nya juga ya. Ada ya biksu-biksu lewat. Sayang, saking cepatnya kita kaget, jadi kita nggak sempat merendahkan kamera ya. Jadi motret sesuatu yang menarik itu tidak bisa langsung, karena kita butuh kesiapan untuk merubah posisi badan kita kan. Harusnya kita turun dikit atau naik sekalian. Ini tanggung ya posisinya ya. Nah, tapi asik loh biksu-biksu dengan pakaian khasnya. Terus ini Bim, matahari terbenam tadi itu juga di depannya Angkor Wat. Itu oke banget. Meskipun panas Contoh, lebaran. wah panas, mataharinya 5. Materinya 5. Udah besok kita harus balik lagi ke Jakarta pulang aja. Iya, bentar lagi kita harus pulang. Lain kali kita harus balik sini lagi ke Kamboja, ke Siem Reap itu udah cukup 2-3 hari ya. Iya. Candinya luas sekali. Angkor Wat aja paling nggak 3 hari kalau kita mau total itu. Banget luas. Terus Angkor Thom. Belum candi-candi anaknya sekitarnya. Ya, memang betul. Temanku Oscar bilang sediakan waktu seminggu kalau mau puas. Iya. Kita cuma 2 hari, tapi udahlah. Jadi Semua perjalanan harus diakhiri. Harus Ya. diakhiri, benar. Dan semua foto adalah kenangan yang tak terlupakan. Duit pakai buat traveling, buat motret. Ya. Jangan beli barang, barang bisa rusak. Oke. jadi Tetaplah memotret, klik.